Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusan Runda dengan NIM 20210199. Saya berasal dari Universitas Malikul Saleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS, yaitu Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Desna Dewi, SOS MPS, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menjelaskan sedikit tentang pergeseran paradigma ini. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi, saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan untuk tetap mematuhi peraturan COVID-19 untuk mencegah menyebarnya COVID-19 di kalangan kita. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalam lagi akan saya jelaskan di video berikut ini. Pergeseran paradigma OPA, NPM, dan NPS. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu paradigma, yang berarti pola atau contoh. Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Kuhn berpendapat bahwa paradigma adalah cara pandang untuk mengetahui realitas sosial tertentu secara spesifik. Definisi tersebut juga dipertegas oleh Robert Frenskens pada tahun 1970 sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh George Ritzer pada tahun 1980 dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam salah satu cabang disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma sangat diperlukan oleh peneliti dan ilmuwan, bukan untuk sekedar mencari model pemecahan masalah, tetapi juga digunakan dalam menanggapi keilmuan. Paradigma bukanlah teori, melainkan cara berpikir atau cara memandang. Seperti yang dikemukakan oleh J.J. tahun 1986, bahwa paradigma adalah cara berpikir atau jalan untuk mengembangkan pemikiran. Nah, dari pemikiran di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa paradigma adalah pandangan atau kerangka pemikiran sebagai dasar dalam menelaah dan atau mengkaji suatu permasalahan. Perjalanan penyelenggaraan peran paradigma administrasi telah mengalami berbagai macam perkembangan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran dalam administrasi publik, di antaranya yaitu 1. Gagalnya administrasi publik atau manajemen publik tradisional dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisiensi. 2. Adanya dorongan untuk mengganti administrasi yang sifatnya kaku ke administrasi yang lebih luas. 3. Mengurangi peran dan fungsi pemerintah melalui kontrak kerja dengan pihak lain atau partisipasi. 4. Terdapat tekanan dan masalah di dalam administrasi yang belum teratasi. Menurut perspektif teoritis, telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik dari Old Public Administration atau biasa disingkat dengan OPA ke model manajemen publik baru atau New Public Management dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru atau New Public Service. Old Public Administration. Paradigma administrasi negara lama dikenal juga dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini sendiri antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara, yaitu Woodrow Wilson, dengan karyanya The Study of Administration pada tahun 1887, serta F.W. Taylor dengan bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Menurut Den Hart pada tahun 2003, ada beberapa ide atau prinsip dasar dari administrasi negara lama. Yang pertama yaitu fokus pemerintahannya pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Kedua, kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. 3. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemerintahan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. 4. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada elected official atau penjabat birokrat politik dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. 5. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. 6. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. 7. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. 8. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup.
sehingga partisipasi warga negara terbatas. 9. Peranan administrator publik dirumuskan sebagai fungsi Porscorp. Kritik terhadap OPA atau Old Public Administration. Seiring dengan adanya sejumlah kritikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Stokes pada tahun 2004, membuat paradigma administrasi publik model klasik mulai melemah pada akhir tahun 1970-an dan memberikan jalan terhadap konsep manajemen publik. Kritik yang ditunjukkan terhadap administrasi model klasik seringkali dikaitkan dengan karakteristik yang dianggap inter alia, red tape, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasil. Sehingga muncul pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap administrasi publik sebagai beban besar para pembayar pajak atau Economic and Social Council UN pada tahun 2004. Kritik terhadap administrasi publik model klasik juga dapat dilihat dalam kaitannya dan keberadaannya konsep birokrasi ideal dari Weber, yang mana menurut Prasojo pada tahun 2003 terdapat setidaknya 2 titik krisis terhadap birokrasi Weberia, yakni pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara, implementasi birokrasi sering ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas persatuan. Kedua, struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritis sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan sekaligus menjadi penyebab jauhnya birokrasi dari rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko, di mana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal. New Public Management. NPM muncul pada tahun 1980-an, khususnya di New Zealand, Australia, Amerika, dan Inggris. Ketika terjadinya krisis di negara tersebut, seiring berjalannya waktu, paradigma ini menyebar. Hal itu dikarenakan adanya promosi dari lembaga internasional, yaitu Bank Dunia, IMF, Sekretariat Negara Persemakmuran, dan kelompok-kelompok konsultan manajemen. Paradigma NPM ini muncul disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang baik di negara maju maupun negara berkembang. Sasaran utama dari perubahan yang diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan mengutamakan keefisiensi dan keefektifan. Menurut Larbi, pada tahun 1999 terdapat beberapa faktor-faktor yang diantaranya yaitu krisis ekonomi dan keuangan yang dialami negara, pengaruhnya ide neoliberalisme dan adanya kritikan terhadap administrasi publik yang sebelumnya, perubahan konteks politik, adanya perkembangan teknologi dan informasi, serta pertumbuhan dan peranan konsultan manajemen. Dilihat dari beberapa kasus yang ada, NPM telah banyak melakukan perubahan terhadap organisasi-organisasi publik dan dapat melayani diri sendiri melalui penggunaan ide-ide dari rektor privat. NPM telah menyediakan beberapa pilihan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian barang publik. Dengan kata lain, NPM memiliki fokus yang kuat terhadap organisasi internalnya dan NPM berusaha meningkatkan kinerja organisasi sektor publik dengan menggunakan metode-metode yang biasanya dilakukan oleh organisasi sektor privat. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, terdapat sejumlah prinsip dasar NPM yaitu 1. Penanganan oleh manajer profesional. Prinsip ini memperkenalkan adanya kebutuhan pengelolaan yang profesional di tingkat atas, yaitu manajer. Manajer tersebut mendapatkan kewenangan yang luas, tidak hanya sebagai administrator yang hanya mengadministrasikan aturan, namun berdasarkan kontrak yang ada, yaitu mampu untuk memberikan jawaban terhadap hasil-hasil tertentu yang ditentukan secara politis. 2. Keberadaan standar dan ukuran kerja. Adanya pendefinisian yang jelas terhadap tujuan, target, dan indikator keberhasilan. 3. Penekanan pada pengawasan keluaran dan manajemen wirausaha. Dalam hal ini, dilakukan melalui mekanisme kinerja dan anggaran berdasarkan program serta melalui perencanaan jangka panjang serta menggunakan manajemen strategik yang memfokuskan terhadap perubahan tujuan yang harus dicapai oleh organisasi dalam situasi perubahan lingkungan yang dinamis melalui analisis SWOT. 4. Unit yang terkumpul. Adanya pembagian unit-unit korporasi yang terpisah dan dengan kontak kinerja yang terpisah dengan tujuan memisahkan kebijakan dari unit operasional. 5. Kompetisi dalam layanan publik. Melalui privatisasi, komersialisasi, dan tes pasar adalah suatu cara untuk menerapkan prinsip pasar ke dalam sektor publik. Dengan memisahkan penyedia dari produksi, maka rivalitas dari produsen yang berbeda dapat digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan standar. 6. Peningkatan
penekanan pada gaya sektor privat dan dalam praktek manajemen. Memindahkan etika pelayanan publik dari gaya militer menjadi lebih fleksibel dalam merekrut dan memberikan penghargaan seperti evaluasi kinerja dan gaji yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan. 7. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. Adanya pemotongan biaya langsung, peningkatan disiplin kerja, pembatas biaya keluhan, serta penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. 8. Penekanan terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi. 9. Mengadvokasi otonomi manajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat. 10. Tuntutan, pengukuran, dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi. 11. Menyadari pentingnya penyediaan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manajer dalam memenuhi target kinerja. Terdapat beberapa kritik terhadap NPM yang dinyatakan oleh Owulu pada tahun 2002 dalam bukunya halaman 7. Karena pelaksanaan NPM bukanlah tanpa kritik, melainkan terdapat beberapa kelemahan. Ketika administrasi publik berusaha memahami pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar, maka permasalahannya yang muncul adalah terkait dengan pernyataan bahwa adanya persamaan antara sektor publik dan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. Neo Public Service. Menurut Den Hart dan Den Hart, memasukkan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah merusak tatanan nilai administrasi publik sendiri. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penerapan nilai-nilai baru. Hal yang dinilai baru dalam perspektif ini adalah mengembalikan pihak yang dilayani dari pelanggan ke posisi yang sebenarnya, yaitu warga negara atau citizen. Mengembalikan peran pemerintahan yang dalam perspektif New Public Management hanya sebagai pengarah ke posisi yang berperan sebagai pelayanan publik. Mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ini yaitu membangun koalisi dan kerjasama lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk memenuhi kebutuhan yang telah disepakati bersama. Nilai baru dari pendekatan akuntabilitas adalah pendekatan multi aspek. Pelayanan publik harus memenuhi ketentuan hukum, nilai masyarakat, norma politik, profesional, dan kepentingan warga. Struktur organisasinya bersifat kolaboratif dengan kepemimpinan bersama baik secara internal maupun eksternal. Dasar motivasi pelayanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat, keinginan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Den Hart dan Den Hart, ada beberapa prinsip New Public Service. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu 1. Service citizen, not customer. Artinya melayani warga, bukan pelanggan. Yaitu karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan, maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntunan pelanggan, tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara warga negara. 2. Seen the public interest, melihat kepentingan umum. Artinya melihat kepentingan umum. Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menentukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan, tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. 3. Value citizenship over entrepreneurship. Nilai kewarganegaraan di atas kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri. 4. Think strategically dan action democratically, artinya berpikir strategis dan bertindak demokratif. Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 5. Recognize that accountability is not simple. Mengakui bahwa akuntabilitas tidaklah sederhana. Dalam perspektif ini, abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. 7. Serve rather than steer. Artinya, sajian daripada mengarahkan. Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru. 7. Value people, not just productivity. Artinya hargai orang, bukan hanya produktivitasnya. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan penghargaan kepada semua orang. Nah, terdapat beberapa kritik mengenai NPS, yaitu diantaranya
belum tentu bisa diaplikasikan pada semua tempat, situasi, dan kondisi. Selain itu, administrasi negara sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dalam kurung ideologi politik, hukum, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Sehingga suatu paradigma yang sukses di suatu tempat belum tentu berhasil diterapkan pada tempat yang lain. Prinsip-prinsip NPS masih terlalu abstrak dan perlu dikontrikkan lagi. NPS terlalu mensimplifikasikan peran pemerintah pada aspek pelayanan publik, padahal urusan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga menyangkut bagaimana melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.